Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 11B SMA Islam Ulunuha. Salawat berangkai salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga kepada istrinya, keluarganya, sahabatnya, serta umat-umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak kami semua, para siswa kelas 11B yang sangat kami banggakan? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran daring kita untuk pelajaran matematika di kelas 11B. Kita sudah masuki bab matriks ya, matriks. Pada pertemuan yang lalu anak-anak Ustadz, kita sudah kenalan dengan apa itu matriks. Dengan judul subbabnya itu membangun konsep matriks. Jadi membangun konsep matriks, di situ kita kenalan apa itu pengertian matriks ya, bagaimana bentuknya, kemudian apa istilah-istilah yang antum harus ketahui pada matriks. Ada istilah baris, ada istilah kolom ya, ada istilah urdu, kemudian penamaan matriks yang harus menggunakan huruf kapital. Jadi Ustaz berharap aturan-aturan yang sudah Ustaz sampaikan, aturan ataupun pengertian yang sudah Ustaz sampaikan pada pertemuan yang lalu, antum ingat ya, antum pahami itu, jangan lagi lupa, karena itu akan kita gunakan seterusnya. Penamaan matriks nanti Ustaz nggak mau lagi melihat ada yang masih menamakan matriks dengan huruf kecil, nggak boleh ya. Kemudian urdu jangan nggak tahu lagi ya, urdu itu merupakan banyaknya baris dikali banyaknya kolom ya, sudah kita pelajari. Baik, ini dia. Kemudian menentukan elemen. Kemarin Ustaz lihat, Ustaz periksa masih ada yang salah menamakan elemen matriks. Kalau nama matriksnya pakai huruf besar anak Ustaz, udah, ketika elemennya dia misalkan kalau A-nya A besar ya, kapital, nah di situ pakai A yang A yang bulat itu ya, A11, A12, A13, karena dia elemen. Ketika disebut elemen dia nggak pakai huruf besar, tapi kalau nama matriks harus huruf besar. Kemudian kalau nama matriks yang pakai huruf nama dengan kita namakan dengan nama matriks A, maka elemennya A11, A12, A13 dan seterusnya. Jangan nama matriksnya Z, elemennya untuk buat A11, tidak ya, Z11, Z12, sesuai dia. Bagaimana namanya begitu juga elemennya, sesuai namanya. Ya, kalau dia A ya tetap A, Z tetap Z. Cuman bedanya kalau nama pakai huruf kapital, kalau menentukan atau menyebutkan elemen pakai huruf kecil. Baik, paham ya? Kali ini anak Ustaz, kita akan memasuki subbab yang kedua ya, jenis-jenis matriks. Ya, jenis-jenis matriks. Apa-apa saja jenis matriks ya Ustaz? Nah, baik, insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jenis matriks ada beberapa poin nanti. Ini yang pertama kita lihat adalah jenis matriks ditinjau dari banyak baris dan kolom penyusunnya. Jadi kalau kita lihat dari banyak baris dan kolom penyusunnya, maka matriks dibedakan menjadi, perhatikan, ada namanya matriks baris, ada namanya matriks kolom, kemudian ada namanya matriks bujur sangkar ya. Oke. Jadi ditinjau dari banyak baris dan kolomnya, matriks terbagi tiga. Matriks baris yang pertama, apa itu matriks baris? Matriks yang hanya memiliki satu baris, satu aja barisnya,
Kolomnya mau berapapun nggak masalah, kolomnya tidak mempengaruhi, yang penting barisnya satu aja, itu namanya matriks baris. Antum bisa lihat contohnya nih, nampak ya, matriks B 1, 2, 3. Nah, kan barisnya cuma satu nih, cuma satu barisnya. Kalau Ustaz tanya berapa ordonya ini, ayo. Nah, 1 kali 3, karena barisnya satu, kolomnya kalau dilihat dari atas 1, 2, 3. Kolomnya ada sebanyak 3, barisnya cuma satu, makanya dinamakan matriks baris, hanya terdiri dari satu baris. Ordonya sudah pastilah, kalau namanya matriks baris, ordonya pasti 1 kali. Apakah 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4, dan seterusnya. Itulah namanya matriks baris. Kemudian matriks kolom. Dinamakan matriks kolom karena hanya terdiri dari satu kolom. Antum bisa lihat contohnya, ini dia. Berapapun banyak barisnya nggak masalah, yang penting tetap satu kolom. Ustaz mau tanya berapa ordonya, ayo. Berapa barisnya ini? 1, 2. Barisnya 2, kolomnya 1. Berarti ordonya 2 kali 1. Kemudian yang C, jenis ketiga, matriks bujur sangkar atau persegi, yaitu matriks yang banyak baris dan kolomnya sama. Ini dia. Ini contoh. Saya ambil satu contoh. Jadi bisa 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Selama jumlah baris dan kolomnya sama, dinamakanlah dia matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Thayyib. Jangan lupa ya. Oke. Jadi inilah jenis matriks jika ditinjau dari banyak baris dan kolom penyusunnya. Ada 3 jenisnya. Thayyib. Lanjut. Kita berikutnya masuk ke matriks. Jenis matriks ditinjau dari elemen-elemen penyusunnya. Elemen-elemen penyusunnya ya. Ini bentar ya, kita lihat elemen-elemen penyusunnya. Oke. Matriks diagonal. Ya, terbagi atas yang pertama matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal, Ustaz? Matriks persegi yang semua elemennya adalah 0, kecuali elemen pada diagonalnya tidak semuanya bernilai 0. Itu dia. Jadi gini ya, Ustaz, matriks diagonal ini maksudnya, matriks diagonal ini kata kunci. Dia termasuk, matriks diagonal ini termasuk jenis matriks persegi. Berarti kalau matriks persegi apa tadi pengertiannya? Baris dan kolomnya wajib sama. Itu dia matriks persegi. Oke. Kemudian matriks persegi yang bagaimana, Ustaz? Matriks persegi yang semua elemennya adalah 0 kecuali elemen pada diagonalnya nih. Nih, diagonal, tahu ya diagonal ya? Diagonal kan sebenarnya ada 2 itu. Yang serong ke kanan maupun serong ke kiri, itu diagonal. Tapi yang dimaksud diagonal pada matriks itu hanya ini aja, yang serong ke kanan. Jadi diagonal yang serong ke kiri itu nggak dikenal, itu nggak kita sebutkan sebagai diagonal pada matriks. Jadi yang dikatakan diagonal cuma satu aja dia, yang serong ke kanan. Jadi anak Ustaz, jika elemen di luar diagonalnya semuanya 0, nih kan 0 nih, ini 0, ini juga 0, maka disebutlah dia matriks diagonal. Jadi yang di luar dari diagonal harus bernilai 0. Muncul pertanyaan, Ustaz, kalau yang di diagonal ada nilai 0 boleh nggak? Boleh, tapi tidak boleh semuanya 0. Paham? Yang di dalam diagonal boleh jika ada nilai 0, tapi nggak boleh semuanya 0. Kalau semuanya 0, nanti namanya matriks 0. Nanti ada khusus lagi, matriks 0. Matriks 0 itu maksudnya semua elemennya 0. Nggak ada satupun selain angka 0, semuanya 0. Maka namanya matriks 0. Itu dia. Contoh yang kedua antum bisa lihat ya. Nih. Diagonalnya bernilai ya, sebenarnya ini pun bernilai, maksudnya tidak 0. Kalaupun dia 0 boleh salah satunya. Nggak boleh semuanya. Kalau semuanya nanti 0 jadi matriks 0 namanya, nggak matriks diagonal lagi. Paham? Jadi bilangan atau elemen di luar diagonalnya harus 0. Ini kan diagonal, di luarnya 0. Oke, itulah matriks diagonal. Kemudian B, matriks identitas.
Matriks identitas terbagi atas dua jenis. Ada matriks identitas terhadap penjumlahan dan ada juga matriks identitas terhadap perkalian. Di mana bedanya saat kalau matriks identitas terhadap penjumlahan, matriks identitas terhadap penjumlahan itulah dinamakan dengan matriks U. Nah, atau dia biasa disebut juga matriks 0 karena semua elemennya 0. Kenapa matriks identitas terhadap penjumlahan disebut matriks 0 Sat? Berarti elemennya semuanya 0 Sat? Iya, betul. Karena istilah identitas ini anak Ustaz dikatakan identitas terhadap penjumlahan, berapapun bilangan yang dijumlahkan dengan identitas penjumlahan itu, maka hasilnya adalah kembali ke bilangan itu sendiri. Makanya haruslah dia matriks yang semua elemennya 0 agar ketika dijumlahkan dengan matriks tersebut, maka hasilnya akan kembali ke matriks itu sendiri. Itu dia. Jadi yang usah Ustaz banggakan, jadi matriks 0 itu ya, matriks identitas terhadap penjumlahan semuanya elemennya harus 0 atau dinamakanlah matriks U atau matriks 0. Ya, namanya tetap penamaannya jangan matriks 0. Itu penyebutannya. Penulisan namanya matriks U, dia pakai huruf U. Oke, harus huruf besar, huruf kapital ya. Jadi yang mana jika B tambah U sama dengan U tambah B, ya hasilnya B itu sendiri. Kenapa? Setiap bilangan jika ditambahkan dengan 0 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Betul nggak? Betul. Oke. Nah, ini dia. Apabila matriks U adalah matriks 0, yaitu semua matriks yang semua elemennya bernilai 0. Ini dia. Nah, inilah dia. Ini namanya matriks identitas terhadap penjumlahan. Itu nama lainnya matriks U. Kalau antum menamakan dengan GH nggak masalah ya, asalkan pastikan semua elemennya 0. Kemudian, nah ini dia. Untuk selanjutnya matriks identitas terhadap penjumlahan disebut matriks 0. Kemudian matriks I disebut matriks identitas terhadap perkalian. Jika ya dikatakan identitas terhadap perkalian jika kalau kita kalikan matriks tersebut ke sebuah matriks, kita sebutlah matriks A. Jika matriks A dikalikan dengan matriks identitas terhadap perkalian, matriks I namanya, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Nah, tapi mohon maaf anak Ustaz, kita belum masuk ke perkalian, sabar. Tapi ini hanya definisi dulu ya. Nanti insya Allah kita akan masuk ke operasi aljabar pada matriks, sabar ya. Jadi bagaimana Ustaz bentuk matriks identitas tersebut? Nah, ini dia. Jadi dia pun harus matriks persegi, matriks identitas itu seperti halnya matriks 0. Dia harus matriks persegi. Nah, ini dia. Jadi matriks identitas itu elemen pada diagonalnya harus 1 semua. Tidak ada selain 1. Nggak boleh angka 0 juga. Jadi elemen pada diagonalnya harus 1 semua. Ini dia. Nih. Di luarnya 0. Muncul pertanyaan. Berarti matriks identitas ini matriks diagonal atau tidak? Iya, matriks diagonal lah. Pastilah, iya kan? Matriks diagonal. Loh, kok matriks diagonal? Jelas. Kenapa? Karena semua elemen di luar diagonalnya 0. Nah, kan itu dia tadi. Pada elemen pada diagonalnya pun boleh ada yang 0, tapi nggak boleh semua. Nanti kalau semua nggak jadi matriks diagonal lagi, tapi jadi matriks 0. Itu dia. Kemudian yang ketiga, ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Apa pula itu Ustaz? Oke. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonalnya bernilai 0. Itu segitiga atas. Contoh ya kan, biar makin jelas. Nah, ini nih. Ini namanya segitiga atas. Jadi segitiga atas dibilang segitiga atas. Nah, ini kalau antum lihat, kan ini membentuk segitiga nih. Ah, ini dia. Paham ya, membentuk segitiga. Maka jika semua elemen di bawah segitiganya, segitiga atas berarti segitiga yang di atas, maka jika semua elemen di luar segitiga atasnya itu bernilai 0, nah itulah disebut dengan matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah bagaimana saat? Matriks segitiga bawah adalah
Matriks persegi yang semua elemen di atas diagonalnya bernilai 0. Ini dia. Ini diagonal matriks segitiga bawah. Ini segitiganya berada di bawah. Segitiga bawah namanya matriks segitiga bawah. Elemen di luar segitiga bawahnya itu harus 0 semua. Nggak ada yang nggak boleh 0. Itu namanya matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Baik ya, insya Allah untuk paham. Ya, ini kita sudah kenalan dengan jenis-jenis matriks. Jadi saya ulangi sedikit. Jenis matriks tadi yang pertama ditinjau dari banyak baris dan kolomnya, ada 3 ya. Ada matriks baris karena satu baris terdiri dari satu baris, matriks kolom karena terdiri dari satu kolom, dan terakhir yang C, matriks bujur sangkar atau persegi karena banyak jumlah kolom dan barisnya sama. Kemudian jenis matriks ditinjau dari elemen-elemen penyusunnya. Itulah namanya ada matriks diagonal, ya, ada juga namanya matriks identitas. Itu dia. Baik. Sekarang nanosat matriks diagonal, matriks identitas dan matriks segitiga atas ataupun segitiga bawah. Iya kan? Baik. Kali ini nanosat kita akan lanjutkan terus ya, masih ada waktu. Kita kali ini masuk di kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks. Ini poin subbab yang ketiga ya dari matriks. Kesamaan dua matriks. Definisinya perhatikan. Misalkan A dan B adalah dua buah matriks yang berordo sama. Ini lihat, perhatikan. Syarat pertama, ordonya harus sama. 2 kali 2. Misalkan ada dua matriks, yang satu ordonya 2 kali 2, yang satu ordonya 2 kali 2, yang satu lagi 2 kali 2. Ini dikatakan ini telah memenuhi syarat pertama. Sebuah matriks dikatakan sama, ya. Kemudian setelah antum jika ada dua buah matriks yang ordonya sama, maka matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika ini ada syarat kedua nah Ustaz. Ini syarat kedua. Jadi setelah ordonya sama, kemudian syarat kedua agar dua buah matriks tersebut dikatakan sama adalah elemen-elemen yang seletak nilainya sama. Ulangi. Yang pertama apa tadi syaratnya? Syarat dua buah matriks dikatakan sama. Ordonya sama saat betul. Yang pertama, yang kedua, setelah pastikan ordonya sama, maka pastikan yang kedua adalah elemen-elemen yang seletak. Nanti sabar. Apa maksudnya elemen yang seletak? Sabar. Ya, elemen yang seletak harus bernilai sama. Baik. Muncul pertanyaan. Ustaz, jika ordonya sudah tidak sama, mungkinkah dua matriks itu sama? Tidak mungkin sampai kapanpun. Itu perlu diingat. Jadi misalkan kepada antum didatangkan dua buah matriks, ordonya tidak sama, sudah bisa dipastikan itu nggak mungkin sama matriksnya. Kenapa? Dari ordonya aja udah nggak sama. Karena itu syarat pertama, ordonya sama, baru kemudian setelah terpenuhi syarat pertama baru masuk ke syarat kedua. Jadi salah satu syarat tidak terpenuhi aja udah gagal lah dikatakan dua matriks tersebut sama. Baik. Contoh biar makin paham ya kan? Harus ada contoh. Nih, coba perhatikan. Periksalah kesamaan dua matriks berikut. Ini kita nanti antum bisa lihat di video ya. Oke. Periksalah kesamaan dua matriks berikut. Saya catat dulu soalnya ya. Diketahui matriks A tiga akar 9 minus 1 dan 2. B 6/2 3 minus 1 sama akar
Baik. Nih perhatikan. Saya datangkan, kita bahas ya. Diberikan dua buah matriks A dan B. Pertanyaannya, apakah matriks A sama dengan B? Samakah, ini enggak ya? Samakah A, apakah A sama dengan B? Itu dia pertanyaannya. Apa tadi syaratnya yang pertama? Anak Ustaz, ordonya harus sama. Coba cek. Ini ordonya berapa? 2 kali 2. Naam. Ini ordonya berapa? 2 kali 2. Thayyib, berarti ordonya sama. Terpenuhilah syarat pertama bahwasanya dua matriks ini bisa dikatakan sama. Syarat pertama terpenuhi, ordonya sama. Syarat kedua, setelah antum pastikan ordonya sama, coba ceklah, periksalah apakah elemen yang seletak sama. Jadi elemen yang seletak itu maksudnya gini anak Ustaz. Di sini siapa elemennya? A11 3. B11 6 per. Ini dikatakan elemen yang seletak. Ini sama ini seletak. Ini sama ini seletak. Ini sama ini seletak. Ini sama ini seletak. Itulah namanya maksud elemen yang seletak. Oke? Jadi setelah tadi kita cek ordonya sama, terpenuhi, iya kan? Sekarang elemen yang seletak. Ustaz mau tanya, samakah A11 dengan B11? Sama enggak? Sini 3, di sana 6 per. Sama enggak 3 dengan 6 per 2? Sama ya? Naam, terpenuhi. Elemen pertama. Cek kembali. Samakah A12 dengan B12? Siapa A12? Minus 1. Siapa B2? Minus 1. Terpenuhi. Cek kembali. Apakah sama A21 dengan B21? Berapa A21? Akar 9. B21 3. Apakah sama akar 9 dengan 3? Sama. Sama-sama 3 ya. Akar 9. Terakhir, cek kembali apakah sama A22 dengan B22. A22 berapa nanosa? 2. B22 berapa? Akar 4. Samakah 2 dengan akar 4? Sama. Karena nilai akar 4 adalah 2. Setelah ordonya sama, semua elemen yang seletak juga sama, maka bisa kita jawab bahwasanya matriks A sama dengan B. Hal fahimtum? Nah, insyaallah paham ya, nggak sulit. Barakallahu fikum. Baik, contoh kedua biar makin paham. Contoh kedua, ya. Saya catat dulu ya. Ada matriks C 2 minus 1 3 4 dan matriks B ya 2 3 minus 1 4. Pertanyaan, apakah C sama dengan B? Oke. Muncul pertanyaan, apakah C sama dengan B, Zat? Ayo kita cek. Apa tadi syarat pertama? Dua buah matriks dikatakan sama, ordonya Zat harus sama. Cek. Ini 2 kali 2. Ini 2 kali 2. Sama ya? Oke. Ordo sama terpenuhi. Berarti ordonya sama terpenuhi. Yang berikutnya, setelah kita pastikan ordonya sama, cek elemen yang seletak. Ayo sama-sama kita cek anak-anak ustadz yang saya banggakan. C11 dengan B11. Sama enggak? Berapa C11? 2.
B11 2. Oke, masih sama. Cek kembali, C12 sama nggak dengan B12? C12 minus 1, B12 3. Sama atau tidak? Tidak sama saat. Oke, tidak sama. Cek kembali, C21 dengan B21 sama enggak? C21 3, B21 minus 1, maka tidak sama. Terakhir, C22 dengan B22, C22 4, B22 4, sama ya. Jadi dikarenakan ada saja satu elemennya saja nilainya yang enggak sama, udah gagallah dikatakan matriks itu sama. Paham ya? Jika ada satu saja elemennya yang tidak sama, maka nggak bisa kita katakan matriks itu sama, gagal. Walaupun ordonya udah sama, karena harus tempuh syarat kedua, elemennya harus elemen yang seletak harus sama. Karena ada dua elemen yang tidak seletak yang tidak sama, maka kita simpulkan matriks C tidak sama dengan matriks B. Oke. Hal fahimtum? Fahimna. Baik. Oke. Kemudian masih ada waktu sedikit. Jadi terjawab ya. Ini lihat video ya. Ini nomor 2. Jika matriks E dan F, jika matriks E sama dengan matriks F, ini katanya sama, tentukanlah nilai X tambah Y. Nah, kalau ini udah dipastikan dia, katanya matriks E sama F ini sama, sudah dipastikan dia sama. Tentukan nilai X tambah Y. Berarti gini anak-anak Ustaz. Berarti kita cari dulu. Masih ada waktu ya. Sedikit lagi, oke. Jadi matriks E katanya 2X kurang Y 4 6 tambah 2X. Dan matriks F katanya 2 minus 2X minus 1 2Y tambah 4. Udah dipastikan dia anak Ustaz, katanya E sama dengan F. Udah dipastikan dia, katanya E sama dengan F. Pertanyaannya adalah berapakah nilai X tambah Y? Iya, X tambah Y berapa katanya. Oleh karena itu anak Ustaz, antum gak usah bingung ya. Ini kita kembali berkenaan dengan aljabar, nggak masalah. Katanya E sama F udah pasti sama. Coba kita cek. Ordo sama nggak? Ini 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Elemen yang seletak 2 sama 2, sama ya? Oke, berikutnya mana lagi yang bisa kita cari? Yang seletak ini 4 sama dengan minus 2X. Buat di sini 4 sama dengan minus 2X. Kan berarti dapat nilai X-nya itu. Maka dapatlah nilai X-nya berapa? 4 dibagi minus 2, dapatlah nilai X-nya sama dengan minus 2. X dapat. Tinggal cari Y. Dari mana cari Y saat? Ini. Antum ambil aja ini. Berarti X kurang Y di sini kawannya siapa? Minus 1. Berarti buat X kurang Y sama dengan minus 1. Udah. X-nya berapa dapat? Minus 2 ya. Masukkan minus 2 kurang Y sama dengan minus 1. Maka minus Y sama dengan minus 1 tambah 2, karena pindah ke kanan jadi positif. Minus Y sama dengan utang 1 dibayar 2 lebih 1, sama-sama dikalikan negatif, maka Y sama dengan minus 1. X-nya dapat, Y-nya dapat. Dah? Pertanyaannya, berapa X tambah Y? Ya sudah, tinggal dijumlahkan. Berarti X-nya minus 2 dapat tadi, tambah Y-nya minus 1. Utang 2, utang lagi dia 1. Jadi berapa utangnya?
minus 3. Selesailah dia. Oke? Baik, mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Jangan lupa ini Ustaz ada lampirkan latihan. Ini dia latihan. 2 soal untuk menguji kemampuan antum dalam memahami materi yang Ustaz berikan pada hari ini. Ustaz tunggu sampai pukul 18.00, kerjakan dengan rapi di buku latihan, fotokan, kirimkan ke Ustaz. Ustaz tunggu dengan senang hati. Insyaallah Ustaz akan kasih nilainya. Baik, sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.